Yang pertama ada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi TPI Jambi, Bapak Bisri. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bisri. Waalaikumsalam Mbak Tati. Selamat sore pemirsa Pro Jambi. Iya, sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Dan selain Pak Bisri, ada juga narasumber kita yang lain, ada Kasih Teknologi Informasi dan Kehumasan, Bapak Harapan Nasution. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. semangat buat pemirsa FM1 juga. Iya, baik. Pendengar kita di seluruh Seluruh provinsi Jambi, provinsi, bahkan iya. seluruh Indonesia dan Iya. juga dunia kalau bisa mengakses melalui radio itu ya Bapak. Luar biasa. Iya. Dan juga ada Kasih Lalintas Keimigrasian Bapak Hidayat. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Salam Kepada masyarakat. Banyak sekali inovasi-inovasi nih kayaknya yang sudah dilakukan oleh jajaran Kadin Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi. Tapi sebelum melangkah ke inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Kadin Kelas 1 TPI Jambi ya Bapak ya, saya ingin tahu terlebih dahulu, mungkin masyarakat juga banyak bertanya-tanya. Selama ini imigrasi identiknya dengan paspor seperti itu. Apakah hanya itu saja atau seperti apa? Mungkin bisa digambarkan Pak Kanim, silakan. Oh, baik, terima kasih Mbak Tati. Jadi memang anomi masyarakat bahwa tergambarnya imigrasi itu adalah untuk paspor aja Pak ya. Sebenarnya kan kita ada pelayanan, ada hukum Mbak Tati. Jadi untuk pelayanan itu sendiri, jadi selain paspor ada pelayanan WNI dan WNA juga. Jadi bagi orang asing yang bekerja, kita ini izin tinggalnya dari kami juga, dari imigrasi. Tapi untuk ketika mereka datang, tapi itu harus melalui TPI dulu, tempat pemeriksaan imigrasi. Kebetulan kalau di Jambi ini kan masih TPI-nya masih domestik, bukan belum internasional masyarakat. Jadi ketika mereka datang, kebanyakan sih melalui Jakarta, Soekarno, Sungai Ngurah Rai, dan yang lainnya yang program-program yang udah bisa. Jadi ya tahu juga, jadi bukan paspor aja di imigrasi, jadi ada pelayanan WNI, WNA, dan juga penegakan hukum. Dan sektor imigrasi kalau yang lain ini kan ada Kadin Kelas 1, ada TPI-nya ya Pak. Iya. Kan ada yang non TPI, yang membedakan apa ya Pak ya? Iya. Non TPI. Jadi kalau TPI itu dan yang TPI, kalau yang TPI itu membawahi tempat pemeriksaan imigrasi. Kebetulan di Jambi ada, tapi TPI laut. Cuman di sini laut, tapi ininya ke Sungai Batanghari, di Batanghari yang ada di Talang Duku itu. Sedangkan yang non TPI tidak ada TPI-nya, jadi tidak ada pemeriksaan yang di TPI-nya. Jadi cuma di kantor aja. Iya, baik, siap. Dan bicara terkait pandemi COVID-19 ini Pak, seperti apa Pak gambaran pelayanan keimigrasian selama berlangsungnya pandemi COVID-19 ini, terutama di Kadin Kelas 1 TPI Jambi? Silakan Pak. Oh, baik, berarti jadi selama ini orang-orang ya untuk datang ke kantor imigrasi mungkin karena COVID ini bukan di Indonesia aja, jadi udah sedunia ya. Jadi ketika orang mau ke kantor imigrasi juga mungkin yang mendesak-desak aja, jadi sekarang karena takutnya pandemi itu, jadi untuk itu makanya kantor imigrasi untuk mendekatkan diri terkait pelayanan ini kita menciptakan beberapa inovasi berarti. Jadi biar masyarakat lebih ini, dan kita juga bisa jemput bola ataupun datang langsung ke rumah-rumah atau ke instansi ataupun komunitas-komunitas tadi. Iya. Saat ini masih tetap melayani ini pelayanan tatap muka gitu atau semuanya sudah secara online seperti itu? Iya. Jadi kita makanya di inovasi ini ada beberapa ini, ada yang online. Kalau seharusnya sih online semua, tapi kan kita punya inovasi juga terhadap yang disabel, orang tua, itu bisa kita langsung walk in ke kantor imigrasi dan langsung dilayani secepatnya. Nanti untuk lebih ingin terkait inovasi, nanti kasih saya akan menjelaskan lebih terperinci gitu. Iya, baik. Dan selama berlangsungnya pandemi COVID-19, saya ingin tahu Pak, seperti apa sih lalu lintas kayak penggunaan paspor gitu? Apakah ada penurunan seperti apa? Silakan Pak. Ini dari apa Pak? Masih ya, silakan Pak. terima kasih. Iya.
Memang kondisi pandemi saat ini tidak berpengaruh seperti kami, bukan hanya kami pun Imbas. karena di imigrasi Jambi ini memang di sebagian besar pemohon paspor yang mengajukan paspor memang bertujuan untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah itu pada saat tempat tujuan itu dilakukan pembatasan, itu pasti berpengaruh ke calon jemaah yang akan berangkat. Yang mungkin yang sebelum pandemi ini rata-rata pembuat paspor sehari bisa mencapai 70 sampai 100, saat ini paling banyak 20. Jadi memang Signifikan ya, kemungkinan ya. Nah, dan ini apakah hanya untuk keperluan ibadah seperti umroh maupun ibadah yang lain? Kalau untuk permohonan paspor untuk keperluan wisata ataupun studi biasanya seperti apa? Apakah juga mengalami penurunan juga? memang yang berkurang rata-rata pemohon paspor, yaitu tadi seperti kami sampaikan tadi, memang didominasi oleh pemohon paspor yang bertujuan untuk umroh. Masih ada beberapa yang bersiap diri mempersiapkan paspor, bila mana tujuan tempat tujuan umroh itu telah dibuka, mereka sudah menyiapkan paspor. Namun selain untuk tujuan umroh, saat ini masih banyak pemohon yang musim sekarang ini musim kenaikan kelas. Nah itu banyak masyarakat yang latar belakang untuk melanjutkan studi di luar negeri, banyak yang mengajukan paspor untuk melanjutkan studi di luar negeri. Baik. Ya, tadi disebutkan bahwa sudah banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh jajaran dari kelas 1 PTI Jambi ya Pak ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti apa? Apa saja sih ini inovasi-inovasi yang sudah dilakukan Pak? Silakan Pak. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Untuk pemirsa Pro 2 Pro 1 FM ya. Ya, Pro 1 FM kita ada di imigrasi ini seperti tadi sudah disampaikan kepala kantor. Di samping kita memang melakukan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan ekonomi. Nah, salah satu di sini pelayanan ini kan menyentuh langsung kepada masyarakat. Maka kita punya prinsip COVID ini bukan satu halangan untuk melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Disitulah timbul ide-ide pimpinan kita pusat, bagaimana kita dimotivasi memberikan terobosan-terobosan. Maka ada beberapa terobosan di kantor imigrasi Jambi ini, bagaimana terobosan itu mendekatkan diri kepada masyarakat. Biar bagaimana animo masyarakat yang takut ke kantor tadi, bagaimana prosedur di kantor kami buat sedemikian rupa biar nyaman. Bila juga memang tidak nyaman, kita lakukan jemput bola. Seperti ada beberapa layanan itu Pak Dayat ya, ada seperti isi paspor. Isi paspor ini bisa untuk memberikan layanan kepada masyarakat luas seperti dia komunitas ataupun di sekolah. Apa yang disampaikan Pak Kasilan Taskim tadi sangat tepat sekali, masuk isi paspor. Karena kenapa? Saat ini anak-anak kita kan sedang melakukan ujian. Kita tahu mahasiswa sekarang berbeda sama zaman kita dulu, Bu. Sekarang rata-rata mau berlomba-lomba untuk mencari beasiswa luar negeri. Jangan sampai nanti mau berlomba-lomba ke sana tapi prosedur resminya belum dilengkapi, terhalangi. Jadi makanya kami hadir di sini bersama, salah satu memberikan satu pencerahan. Jangan sampai adik-adik kita nanti ada kekurangan ini. Jadi seperti itu. Salah satu tadi isi paspor. Kemudian Pak Dayat mungkin ada layanan angsur 2 Pak Dayat. Kira-kira Pak Dayat angsur 2 itu bisa sedikit dijelasin Pak Dayat? Ada angsur 2. Ada angsur 2. Anu bahasa Jambi. Kearifan lokal benar ya. Jadi angsur 2 Pak Dayat. Silakan Pak Dayat. Ada angsur 2. Silakan. Beberapa inovasi ini ada beberapa yang kita modifikasi, kita upayakan, kita sesuaikan dengan kondisi sekarang. Apa yang biasa disebut. Oh, iya, silakan Pak. Silakan. Apa yang
yang disebut oleh kondisi Ya, ada kondisi-kondisi. kondisi corona saat ini kan ada beberapa pemohon yang mungkin barangkali enggan untuk bertatap muka atau hadir ke kantor. Nah, inilah kita akomodir keadaan sekarang ini dengan inovasi Easy Passport. Iya. Easy Passport ini penekanannya adalah kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang semula pelaksanaan foto paspor mulai dari awal berkas paspor hingga pemeriksaan foto paspor yang sebelumnya kita laksanakan di kantor imigrasi, saat ini dapat kita lakukan di luar kantor imigrasi. Iya. Namun demikian, persyaratan dan ketentuan yang harus dilengkapi untuk mengambil paspor tetap sama sebagaimana mengambil paspor di kantor imigrasi. Iya. Yang beda sebelumnya dilaksanakan di kantor, ini kita di luar kantor. Iya. Nah, ini ada beberapa permintaan atau permohonan layanan ini yang akan kita penuhi, yang ada beberapa kali sudah kita laksanakan. Iya. Contohnya ke kantor DPK Provinsi Jambi, kita mendatangi kantor mereka untuk melaksanakan foto paspor di sana. Nah, siapa yang kita layani yaitu para pegawai di instansi tersebut. Iya. Jadi penekanannya ke komunitas atau instansi dalam satu kantor. Iya. Kita juga gitu. Iya. Jadi harus kita sesuaikan siapa pemohonnya dan kita akan lakukan evaluasi apakah layak untuk kita laksanakan di sana atau tidak. Iya. Iya. Biarpun dilakukan di luar kantor, tapi tetap persyaratan-persyaratan tetap sama ya Pak ya prosedurnya. Nanti ada yang mungkin beranggapan karena di luar kantor imigrasi agak longgar nih, gitu enggak ya Pak ya? Tetap kita melakukan preventif untuk itu, Iya. karena ada hal yang harus kita jaga juga. Mungkin ada satu lagi Bu, Iya. kita punya pelayanan bukan satu itu aja terobosan tadi Bu. Iya. Bu tadi kita Bukan ada hanya- layanan home service juga Bu tadi. Iya. Nah, Seperti apa ini Pak? Mungkin bisa digambarkan. Dari mulai angsur bawah mungkin. Iya, silakan. Yang secara garis besar yang di pasar itu kan memang mengakomodir itu tadi kondisi pandemi. Nah, ini ada beberapa inovasi berarti yang kita modifikasi sehingga mudah-mudahan inilah inovasi yang betul-betul diperlukan oleh masyarakat dan dapat dirasakan langsung oleh Iya. masyarakat khususnya para pendengar. Iya. Mungkin salah satunya dapat kami sampaikan produk inovasi ini tentu kita mengambil adat budaya yang dapat kita rasakan. Iya, kearifan lokalnya dia Pak ya. betul. Jadi nama salah satunya inovasi Angsobo. Iya. Ini identik banget ini sama jawabannya. Ini memang maka penentuan nama ini Iya. memang sama keadaan tokoh di Tokoh budaya juga ya. Yang punya budaya sini Bu. Iya. Tadi. rapatan apa namanya yang betul mengenal untuk masyarakat Jambi dan menggantikan. Ada kepanjangannya ya Pak ya, Angsobo ini. Ada Angsobo ini akronim dari aku datang saudaro di rumah saudaro. Berapa tugas yang datang? Iya. Apa saja gitu. Betul, tepat sekali. Iya. Ini dari apa akronimnya sudah dapat kita kenal. Iya. Jadi petugaslah yang akan datang ke tempat pemohon. Iya. Nah, dalam hal ini Angsobo ini layanan yang khusus diberikan kepada pemohon paspor yang dalam kondisi sakit, Sakit, sehingga berhalangan untuk hadir ke Iya. kantor, maka tugas imigrasi akan mendatangi pemohon. Iya. Apakah itu pemohon sedang berada di rumah sakit Iya. atau di rumah, petugas imigrasi yang akan mendatangi pemohon untuk melaksanakan proses foto paspor. Iya. Selanjutnya paspor ini selesai pun petugas akan antarkan ke rumah. Iya.
ini Pak. Kue. Bukan ya, tapi imigrasi bukan nama kue ya Pak. Inspirasinya memang makanan lebih mengatakan. Apa ini Pak pada malam ini? Ini kepadanya paspor tidak usah diambil, kami antar sampai ke rumah Anda. Iya. Layanan-layanan tadi, jadi memang kita menyesuaikan memenuhi kebutuhan masyarakat. Iya. Tapi kalau sakit mungkin ada beberapa kendaraan ya keluarga. Nah ini kita lebih inisiatif untuk memberikan layanan paspor. Iya. Buat paspor di situ di rumah pemohon di rumah paspor selesai kita antarkan ke pemohon. Selain pada marah Pak ada lagi? Kayaknya ada nama kue lagi. Atau makanan juga ini? Mungkin yang selanjutnya ini Si Ijai ya. Si Ijai. Ya, keris ginjal. Keris, Ya. iya. Apa ini Pak si ginjal ini Pak? Dinda itu Kalau di imigrasi. imigrasi gawe paspor sehari Jadi. Nggak usah lama-lama. Iya. Kalangan tertentu. Iya. Kondisi mendesak Iya. masyarakat membutuhkan paspor dalam waktu segera. Iya. Nah, para pendengar RRI dapat mengambil memohon jenis layanan ini. Iya. Layanan Sidinda jadi ya sesuai dengan namanya. Betul. Imigrasi membuat paspor Sehari jadi. Ini sudah beberapa masyarakat di Jambi yang telah menggunakan layanan ini. Iya. Ada beberapa di antaranya ya tadi ada Iya. mahasiswa Iya. yang lanjut studi sementara perlu paspor Mendesak. dalam waktu Iya. segera untuk dipersilakan ke pihak kampus Iya. untuk diurus visanya. Nah, ada pernah juga ada yang menggunakan layanan ini. Ada beberapa masyarakat lain yang kondisi mendesak bisa menggunakan layanan ini. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi tentunya. Tidak bisa tambahkan paspornya harus sebulan hari ini. Sepanjang persyaratan dan ketentuan kebutuhan ini, kantor imigrasi tentu akan menerbitkan paspor di hari yang sama. Iya. Ini persyaratan layanan Sidinda ini ada dapat kita layani apabila masyarakat yang mengajukan layanan ini dilaksanakan sebelum pukul 12. Memang karena pertimbangannya itu tadi kan harus selesai Iya. di Di hari yang sama. Bila mengajukan pagi itu sore sudah selesai. Iya. Iya. Karena ibaratnya ini kilat ya, kilat khusus gitu ya. Kilat khusus. Tentu ada kayak syarat tambahan atau hal-hal tambahan apa yang harus dipenuhi di samping syarat umum untuk pembuatan paspor ini. Untuk persyaratan paspor semuanya sama dengan persyaratan paspor yang lain. Iya. Yang membedakan adalah memang ada biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Iya. bagi masyarakat pendengar RRI yang membutuhkan layanan ini. Ada biaya tambahan Iya. dan ini resmi ditetapkan oleh pemerintah berbeda dengan permohonan secara reguler Iya. yang biaya paspor seperti kita ketahui sejumlah 350.000. Iya. Bila mana membutuhkan layanan Sidinda maka akan dikenakan biaya tambahan resmi dari pemerintah sejumlah 100 juta rupiah. Iya. Itu masuk negara ya. Masuk negara. Ini yang NBP perlu ya. Diketahui. digarisbawahi. Iya. Iya. Nanti karena khawatirnya masyarakat ada yang beranggapan Iya. lain gitu kan. Iya. Ini jelas tegas masuk ke negara ya. Iya, Pak, ya. PNBP juga. Iya. Iya. Jadi nggak usah para pendengar tidak usah takut. Iya. Mungkin dulu ada kesan wah, ini paspor cepet, Iya. wah bayarnya mahal. Iya. Udah 1 hari jadi dan ini pun resmi telah ditetapkan oleh Ada biaya resmi ya Pak ya. Semua biaya resmi. Iya. Dan memang selaras dengan ini ya Pak ya, upaya Kadin Jambi untuk Iya. mewujudkan BBM. BBM ya. Sekarang ya BBM benar. Iya. Iya. Masih ada inovasi lain Pak? Iya, ada penanya silakan. Iya, silakan. ada masih
sudah diingat Iya. satu inovasi lagi Iya. Indang Patin. Indah Fatin, Ascandi. Iya. Apa nih Pak? Singkatannya pemohon langsung datang tanpa antrian online. Jadi Iya. layanan ini khusus diberikan pada masyarakat tertentu. Iya. Masyarakat sini yang pertama balita, Iya. kemudian lansia, dan anak tiba ini seperti kita ketahui pengajian waktu harus mengajukan antrian di paspor terlebih dahulu sebelum mengajukan paspor. Jadi kalau kondisi umum di luar subjek ini harus mengajukan paspor dari antrian online, antrian paspor secara online. Apapun dia. Apapun itu. Nah, pemohon yang masuk dalam subjek ini tidak perlu antri apapun. Iya. Silakan masing-masing kantor menyampaikan permohonan paspornya dan menunjukkan layanan dengan paspor. Iya. Dan ini subjek layanan ini akan didampingi oleh petugas dari imigrasi. Didampingi ini tentu akan membantu keperluan pemohon yang menjadi subjek ini selama Iya. seperti kita ketahui misalkan tujuannya tentu tidak bisa bergerak mengambil Iya. atau apa ini ada petugas imigrasi yang akan mendampingi keperluan tersebut. Jadi yang seperti itu datang ke kantor sampaikan permohonan layanannya akan disambut oleh petugas Iya. dan dipersilakan menunggu kemudian petugas itulah yang aktif untuk membantu Membantu, ya. menyiapkan berkas. Iya. Cukup banyak juga ya Pak. Iya. Inovasi terobosan-terobosan. Punya 8 inovasi. 8 ya. Iya. Siap. Apa lagi mungkin? Kalau Ben, Silakan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan inovasi yang lain Pak. Ada 8 ini ya Pak ya. Masih ada satu Tadi sudah 4. inovasi 4 lagi. kembali lagi namanya nama-nama. Iya. Oke. Inovasi yang lain yang kita sebut pastel. Iya. Pastel ini penerbitan paspor tidak tepat waktu akan diantar ke alamat pemohon. Jenis layanan ini diberikan kepada masyarakat pengguna RRI yang mengajukan paspor bila mana kita tidak dapat memenuhi kewajiban kita menyelesaikan paspor 3 hari setelah pembayaran, kecuali karena kondisi pergantian jaringan, Iya. maka kantor imigrasi lebih wajib mengirimkan mengantarkan paspor tersebut. Itu salah satu bentuk kompensasi dari kantor imigrasi tadi. Namun selama ini menyelesaikan paspor, syukurnya belum ada yang lebih dari 3 hari. Selama memenuhi. Iya, alhamdulillah baru praktek. Tapi kalau nggak ada juga ada kompensasi. Iya. Iya. Memang ada kepastian. Kepastian, Iya. iya. Pelajaran harus ada kepastian. Betul. Kepastian waktu, kepastian biaya. ya, Pak, Betul. ya. karena memang sekarang proses penerapan paspor itu sudah menggunakan sistem imigrasi Iya. versi 2, jadi memang harus terus ada perbaikan dari versi 1 sehingga menyebabkan minimalisir terjadi seperti Iya. Iya, silakan Pak. Iya. Selain masker Pak? nah ini ada Ada 2 lagi di mana ya? Langsung nih. Iya. mungkin ini nama suatu tempat Iya. Kota Jambi. Mungkin apa inovasinya adalah sipin. Sipin. Iya. Apa itu sipin? Sipin itu siap diambil dalam 2 menit. 2 menit. Iya. Paspor yang sudah Luar biasa, ya. selesai. Jadi memang ini komitmen
nanti saat apabila pemohon datang untuk mengambil paspor yang sudah selesai dengan sedemikian banyaknya pemohon, sehingga bagaimana ketepatan petugas untuk menyiapkan paspor yang akan diambil tersebut. Namun demikian ini pemohon sebelumnya memang harus meminta layanan ini melalui pendaftaran di website. Sehingga ketika datang karena kesibukan tertentu jadi tidak menunggu terlalu lama di kantor imigrasi untuk mengambil paspor. Begitu datang kurang dari 2 menit pemohon sudah menerima paspor yang selesai. Ini ada beberapa layanan inovasi lagi. Ada satu lagi valet paspor. Valet paspor ini yaitu layanan penyelesaian paspor dalam 1 hari yang dilaksanakan di luar kantor imigrasi kantor PTI Jambi. Demikian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pemohon, diantaranya adalah minimal ada 3 pemohon yang membutuhkan layanan ini, maka kantor imigrasi Jambi dan juga pertanyaan pemohon juga melaksanakan beberapa. Ini mungkin terakhir satu inovasi lagi itu tadi home service. Home service ini layanan paspor. Ini sebenarnya turunan dari isi paspor tadi. Jadi paspor yang lebih ke komunitas ini digambarkan lagi home service. Ini memang ada munculnya layanan inovasi ini. Latar belakangnya itu layanan paspor di rumah. Seperti kita ketahui di dalam suatu keluarga di rumah dan di Jambi ini masih keluarga besar. Di dalam satu rumah itu ada beberapa keluarga. Nah, layanan ini kan apabila keluarga itu memenuhi syarat minimalnya juga Berapa orang, Pak? minimal 10 orang itu bisa melayani pembuatan di tempat. Ini konteksnya khusus keluarga. Karena kita laksanakan memang suasana lebaran kemarin itu memang ada beberapa keluarga yang menetap di sini dan tidak keluar kota. Mereka menetap di sini ada yang melakukan layanan ini. Baik, banyak sekali layanan-layanan dan inovasi yang sudah dilakukan dan bagaimana kemudian pihak imigrasi mengenalkan inovasi-inovasi ini sehingga betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi sebelum dijawab Bapak-bapak, kita akan jeda terlebih dahulu untuk memandang azan asar beberapa saat lagi. Lagi apa Pak? Lagi yang servis 3 orang. Yang sudah minimal. Nanti bisa diralat. Di rumah ada seperti itu. Iya. Nanti kita ini.
Iya. Ada saya ini. Apa ini? Kita buka Member sosial ada fungsi yang semua di mengucapkan salam. Anda masih menggunakan kami bersama Pendengar masih bersama saya Taufik Wijaya dalam dialog interaktif sosialisasi inovasi layanan keimigrasian dalam masa pandemi COVID-19 bersama tiga narasumber kita ada Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jambi Bapak Isi, ada juga Kasih Lintas Keimigrasian Bapak Hidayat dan Kasih Teknologi Informasi dan Kehumasan Bapak Anwar Nasution. Dan pendengar kami membuka line telepon di 0741634482. Anda bisa menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan melalui nomor telepon 0741634482 atau juga melalui channel YouTube-nya dari Kadin Kelas 1 TPI Jambi. Kami ini benar-benar sampai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Silakan Pak Nasution. Baik, Ibu Tati, tentunya kalau publikasi memang itu di bagian kami teknologi informasi dan komunikasi. Iya. Di sini bagaimana publik agar memahami apa giat-giat yang melaksanakan, apa inovasi-inovasi, tentunya nama strategi publikasi. Iya. Ada sifatnya yang internal, ada sifatnya eksternal. Tentu kalau yang internal sendiri bagaimana pemohon itu agar nyaman di ruangan kami, di ruang pelayanan kami, dan mereka bisa mengakses semua informasi tentu melalui media-media publikasi internal seperti brosur-brosur atau publikasi berupa spanduk atau poster-poster. Itu memang kita pajang sedemikian rupa agar masyarakat memang bisa mengakses itu. Tentunya untuk saat ini kalangan kalangan kaula muda sekarang tentu kita juga nggak mau ketinggalan. Kita harus masuk juga di media sosial. Semua media sosial kita masuk di situ, publikasi termasuk kegiatan-kegiatan kita harian juga kita masukkan. Jadi mungkin masyarakat biar lebih memahami apa aktivitas keimigrasian, apa layanan yang didapatkan, bisa diakses di website kami juga, dan juga bisa diakses di media sosial kami juga. Di Instagram kami juga selalu aktif. Kami ada di sana, on air juga nanti akan ada di sana. Jadi mungkin itu sebagai salah satu kiat-kiat yang dilaksanakan. Salah satunya juga tentu yang ini kerjasama dengan RRI. Mungkin ke depan, sebagaimana arahan dari pimpinan kami Pak Kepala Kantor, beliau mau sampaikan harus eksis berkomunikasi dengan RRI, menyampaikan
kepada masyarakat. Iya. Agar juga kami keberadaan imigrasi itu memang diketahui bahwa kami bukan hanya bagian pelayanan paspor, Iya. masih banyak segmen-segmen yang Lain lain. yang Tapi lain. nanti Mbak Tati, tentunya kita akan selalu tampil on air Mbak Tati. Iya, Nanti di sini. siap. Dan- Demikian. Iya. Dan memang harus selalu diingatkan juga ya masyarakat Betul, informasikan agar iya. mungkin kadang sempat lupa gitu kan. Pasti Iya. itu. Iya, siap. Disitulah kehadiran kami, bagaimana nanti imigrasi biar lebih dekat dengan masyarakat. Seperti itu, Mbak Iya. Titi. Iya. Dan dari yang dipaparkan tadi memang bahwa imigrasi itu memang sebenarnya sangat jauh dari kesan ribet seperti itu. Kalau dulu Iya. mungkin ada yang sempat bilang katanya ya, katanya yang ribet lah susah. Tapi itu kan katanya Pak ya. Iya. Kenyataannya enggak. Sekarang boleh dicoba. Iya. Jangan datang ke kantor kami, Bu. Iya. Baik. Iya. Dan memang saya sempat juga ke kantor imigrasi Iya. di kelas 1 di Jambi nyaman lah. Ya, terima kasih. Iya. Selain itu Bu Tati kan sekarang Iya. kemarin kan kita udah alhamdulillah di tahun 2020 kan kita udah mendapatkan PBK nih. Di tahun 2021 ini kita lagi berjuang nih Bu Tati Iya. untuk mendapatkan PBBM. Iya, Nah, siap. iya. Jadi mohon dukungan dari semuanya nih Bu Tati. Iya. Dari masyarakat pendengar Pro Betul. RI FM ya dan Iya. juga kru di sini Bu Iya. Tati. Betul. Menarik sekali nih Pak mewujudkan BBM. iya. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk ini akan benar-benar bisa terwujud terutama di 2021 ya. Nah, Bu Tati selain di sarana dan prasarana yang peningkatannya mungkin nanti bisa dilihat juga Bu Tati, kita bisa Bu Tati ke kantor imigrasi dan nah ini strategi tadi di pelayanan ini kan kita ditambah biar lebih mendekati masyarakat di pelayanan. Nah ini makanya inovasi-inovasi ditambah terus Bu Tati ya, jadi masyarakat lebih wah ini imigrasi jadi kan kelihatan pelayanan aja. Karena kalau di BBM ini kita pelayanannya harus lebih ditingkatkan. Iya. Iya. Kalau dulu sempat muncul anggapan juga pungli gitu. Nah, Tapi itu. kalau kami dengar jinglenya tadi itu Iya. bahwa No. no pungli. Oh, gitu ya. iya, Tidak ada tidak ada sedikit pun berarti. Iya. Iya. Apa yang sudah dilakukan benar-benar mewujudkan bahwa pelayanan di kantor imigrasi kelas 1 TNI Jambi profesional dan bersih dan ya sesuai Iya. BK. Iya, itu berarti salah satu strategi juga berarti. Jadi setiap ini di layanan kami di ruang layanan itu selain kita ada kampanye campaign terkait gratifikasi, jadi tiap kita juga disesuaikan dengan kearifan lokal juga. Jadi setiap 15 menit itu ada video visual untuk halaman gratifikasi dan pungli itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga bahasa Jawa. Iya. Jadi ketika orang yang duduk itu pasti ngedengerin berarti. Dan selain kampanye juga kita di setiap bot itu udah di pampang tidak ada pungli, no gratifikasi udah lengkap berarti. Jadi Publikasi tadi, Bu. Udah. Stiker untuk mengiring masyarakat biar Iya. memang mematuhi itu. Iya. Seperti itu. Dan memang itu yang diharapkan oleh masyarakat. iya berarti. Pungli adanya kepastian Waktu itu. kepastian prosedur dan kepastian biaya terutama. Iya. Ya, baik. Dan untuk berbagai layanan yang dilakukan itu tentunya tidak lepas dari yang namanya teknologi. Seberapa support teknologi yang ada di jajaran Kadin Plaza TNI Jambi untuk bisa mensupport ini semua. Penting ini ya. Iya. Aplikasi-aplikasi itu. Iya. Juga dari- Kebetulan jadi ada ininya TI teknologi dikasih teh. Iya. Baik Ibu. Kalau berkenan dengan teknologi, kami pada prinsip teknologi dari sifatnya sentral. Iya. Sentralistik dia bersifat dari pusat dan kami di sini user pelaksana. Namun di sini juga tidak ditutup kemungkinan ada terobosan-terobosan juga kan seperti itu. Salah satu terobosan-terobosan mungkin nanti teknologi itu mendukung kita bekerja umpamanya di kantor. Tapi ada juga teknologi yang bisa kita mobile unit kalau mau jemput ke lapangan mobile unit. Nah, jadi sifatnya seperti itu. Tapi kalau menyangkut teknologi tadi memang kita tersentral dari pusat semua, hanya melaksanakan di unit pelaksana seperti itu Ibu ya. Baik, pendengar di nomor 4163482 sambil menantikan pendengar kita akan jeda terlebih dahulu Bapak Iya, untuk baik. pesan yang berikut ini. Sebagai yang diterima berkeluarga sendiri atau dugaan penyebaran bansos, sampaikan sekarang di Jaga Platform Pencegahan Korupsi kini membuatkan fitur baru untuk pelaporan dan cari tahu informasi seputar bansos. Caranya mudah, hanya dengan download aplikasi Jaga Play Store atau App Store atau segera kunjungi website www
Pak ya. Catatan pokok paspor. Mari nikmati pengalaman virtual UMKM melalui digital pemasaran program murah Virtual Expo. Pameran virtual ini menghadirkan dari program lokal pilihan, cara mudah masuk ke alamat perilaku digital purba.id, terlebih pameran virtual memberi diskon dan komisator langsung diproses akan masuk ke acara Virtual Expo. Pada area lebih ini, pengunjung dapat membeli exhibition hall untuk pameran virtual ini, auditorium untuk mengikuti webinar atau live event, atau pengunjung bisa berbicara dengan customer service kami dan menyiapkan pesanan virtual expo melalui chat atau email dengan klik icon yang ada di meja informasi. Pada exhibition hall, pengunjung dapat membeli salah satu kategori untuk merasakan pengalaman berbelanja secara virtual. Setelah membeli salah satu kategori, pengunjung akan diarahkan ke hall pameran. Di sini, pengunjung dapat melihat dan memilih langsung produk yang ia beli. Klik icon chat, berbicara langsung dengan penjual. Klik reverse untuk berbelanja. Pengunjung bisa memilih barang yang akan dibeli. Setelah mengisi alamat, jenis pengiriman, dan juga metode pembayaran. Setelah memilih metode pembayaran, pesanan akan masuk ke penjual untuk segera disalurkan dan dikirim. Yuk belanja produk lokal untuk mendukung UMKM Indonesia. Bangga buatan Indonesia. Ya pendengar, kembali di dialog interaktif terkait sosialisasi inovasi layanan imigrasi dalam masa pandemi COVID-19 bersama narasumber kita dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi. Dan ini Bapak-Bapak ada beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui live streamingnya kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi ini. Yang pertama, ini pertanyaannya adalah kalau pembuatan isi paspor ini minimal berapa orang Pak? Itu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua, ingin tanya ada apa saja inovasi pelayanan yang ada di kantor imigrasi Jambi? Nah, mungkin bisa langsung dijawab Bapak. Silakan. Para pendengar jadi masyarakat yang berkeinginan berminat untuk mengajukan layanan isi paspor dapat kita layani setelah adanya jumlah pemohon Orang ya. untuk maksimalnya tentu kita menyesuaikan kuota kita dalam satu hari juga Iya. bisa maksimal kurang dari 50. Iya. Kita menyesuaikan kondisi dan kesiapan petugas dan alat sehingga dalam satu hari mungkin dimungkinkan juga dilaksanakan isi paspor di 2 tempat. Iya. Dan dapat kita sampaikan dengan jumlah minimal 10 orang ini yang sudah kita kerjakan dalam sehari kita dapat menyelesaikan layanan tersebut. Iya. Kita dapat melakukan foto paspor pada pemohon dan minimal 10 orang. Iya. Nah, yang sudah berjalan yang pernah kita laksanakan Iya. ada yang pernah mengajukan jumlah pemohon sebanyak 18 orang. Iya. Kita juga dalam satu hari kita masih Bisa diselesaikan ya Bisa, Pak? bisa. Nah ini untuk itu tadi jumlah minimal. Iya, jumlah minimal. Iya. Dapat kita berikan layanan. Iya. Iya. Untuk yang layanan di kantor imigrasi Pak? Inovasi layanan. Layanan di kantor imigrasi. Inovasi layanan ini seperti yang telah disampaikan sebelumnya, di antaranya yaitu layanan langsung dulu, Iya. layanan sidang batin,
untuk permohonan baru dan penggantian biasa. Karena penggantian ini kan ada dua jenis permohonan, penggantian karena rusak atau rusak, belum dapat dilaksanakan. Karena ada penggantian hilang dan rusak membutuhkan adanya pemeriksaan wawancara pendapat apa yang kita kenal pemeriksaan sehingga dapat buat keputusan kepala kantor mohon layak atau tidak diberikan penggantian paspor. Iya. Baik, ada satu lagi pertanyaan yang disampaikan melalui YouTube, channel YouTube. Mau tanya Pak, untuk ibu hamil yang sulit ke kantor bisa difotokan di rumah? Bisa. Iya, yang lain tadi. Tadi Ini mungkin dari arahan atau menyampaikan sederhananya mungkin call center untuk migrasi. Iya. Jadi para pendengar RRI di mana saja yang di kota Jambi yang memerlukan beberapa informasi layanan tadi untuk lebih lengkapnya bisa melalui call center atau imigrasi Jambi ataupun dapat mengunjungi media sosial atau imigrasi baik Instagram dan biasanya di YouTube dapat lihat juga secara visual layanan-layanan yang telah dilaksanakan dari disampaikan tadi. Iya, baik. Pak Harapan Nasution ada yang Baik, ditambahkan? Baik, sebagaimana pertanyaan yang terakhir tadi, bagaimana fasilitas yang diberikan untuk yang melihat ibu hamil, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Kasih Lalu Lintas Keimigrasian yang kita sebut tadi layanan bintang patin. Iya. Pemohon langsung datang tanpa antrian online kan itu khusus termasuk untuk ibu hamil juga. Iya. Namun demikian Bu, kalau memang belum jelas tentang apa pelayanan yang kami berikan inovasi itu mungkin bisa saja nanti berkenan para pemirsa untuk membuka website kami atau mengikuti Instagram kami atau juga di nomor pengaduan dan call center kami Bu. Berapa Pak nomor pengaduan atau call center? Di call center kita Bu di nomor 08 Iya. 1174 31 triple 8 Bu 888. Kita ulangi lagi Bu 08 1174 318888. Mungkin barangkali nanti ada para pemirsa kita yang mau bertanya tentang keimigrasian, bukan hanya sekup pelayanan paspor, biar tidak terjadi ada informasi yang miss di masyarakat mengenai keberadaan orang asing pun bisa ditanyakan kepada kami langsung, biar ada informasi yang sampai kepada masyarakat dengan baik. Demikian Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Dan tampaknya sudah di penghujung Bapak Iya. Tapi sebelum kita tutup Bapak mungkin closing statement singkat-singkat dari langsung Pak Bisri ya. boleh. Silakan Bapak. Iya. Terkait perbincangan kita sore hari ini. Silakan Bapak. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada khususnya dari RRI Bu dan pemirsa RRI pendengar RRI Jambi, bahwasannya kami sudah memberikan penjelasan terkait inovasi layanan yang ada di kantor imigrasi RRI Jambi. Mudah-mudahan semua inovasi ini bisa melayani warga Jambi khususnya Bu ya. Karena kalau paspor itu warga mana aja bisa sebenarnya Bu ya, di mana-mana. Cuman ini diusahakan untuk Jambi karena ini layanan berbahasa Jambi juga Jambi. Jadi dimohon kami biar diterima dan bisa tadi sampaikan mengakses ini kami Bu ya, baik dari website, Instagram dan media sosial lainnya punya kami. Jadi kali terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan semuanya dan mudah-mudahan juga ada dukungan bagi kami juga karena kami akan berjuang lagi untuk mendapatkan BPJS. Ya, baik. Terima kasih Bapak Bisri Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi, juga Pak Hidayat Kasih Lalu Lintas Keimigrasian dan Bapak Harapan Nasution Kasih Teknologi Informasi dan Informasi. Dan dengan demikian pendengar berakhir pula bersama kita dalam dialog interaktif sosialisasi inovasi layanan keimigrasian dalam masa pandemi COVID-19 bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi. Saya Tati Wijaya Berdiri bersama seluruh
kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satunya nggak kerasa Jam kalau dulu ya. Tadi masih mau nanya yang pakai paspor. Terima kasih banyak Ibu, nanti ya mudah-mudahan kita